Assalamualaikum, semangat pagi sahabat sekalian dimanapun berada. Kita sering meremehkan alat baru yang bisa dipakai dan bilang bahwa kita tidak perlu melakukan itu. Contohnya adalah penggunaan mobile application untuk para pengelola aset dan nasabah menunggak. Ini adalah sebuah kesalahan fatal sahabat sekalian jika Anda belum menggunakan ini. Tapi Pak, kita pasti ada biaya untuk itu. Pak, pasti sulit untuk melakukannya. Pak, repot untuk itu. Nah, di video kali ini saya akan bahas tips untuk memulainya. Memulai menggunakan aplikasi yang bersifat mobile application untuk para pengelola aset dan nasabah menunggak. Baik, kita akan lanjutkan bahasan mengenai memulai penggunaan mobile application untuk para pengelola aset dan nasabah menunggak. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah mereka, para pengelola itu akan wajib masuk ke dalam aplikasi yang mana setiap kegiatan mereka setiap hari itu harus dicatat di dalam aplikasi tersebut. Ini tentu sebuah revolusi, bukan? Karena selama ini kita tidak membayangkan bagaimana hal itu bisa dilakukan untuk tim pengelola aset dan pengelola nasabah menunggak. Bagaimana kita memulainya untuk melakukan itu? Meminta orang untuk menginput data kegiatannya ke dalam aplikasi dari mulai merencanakannya sampai menyelesaikan apa yang dia harus lakukan setiap hari. Tapi kebayang nggak apa yang dapat dihasilkan dari kegiatan tersebut? Baik, kita akan mulai dengan 5 cara memulai menggunakan mobile application untuk pengelola aset dan nasabah menunggak. Yang pertama, gunakan sistem yang ada di perusahaan Anda saat ini jika Anda punya. Ini mudah sekali dilakukan. Contohnya adalah jika Anda mempunyai mobile application untuk tim penjualan, maka tinggal modifikasi aplikasi tersebut dan gunakan untuk tim pengelola aset. Dari mulai mencari nasabah, mencari investor, sampai nanti akhirnya dimasukkan ke tim lelang jika perlu, dan seterusnya. Yang kedua adalah jika tidak punya, maka gunakan alat yang sederhana, yaitu Google Form. Di dalam Google Form kita bisa memodifikasi secara mudah. Bahkan 30 menit pun sudah bisa kita buat Google Form tersebut untuk memberikan gambaran ke kita bahwa sebegitu mudahnya hal ini bisa dilakukan. Bagaimana mereka menginputnya? Dengan cukup mengetik URL atau link atau alamat internet yang ada. Nah, ini adalah angka awal walaupun belum berbentuk mobile applications. Yang ketiga adalah dengan melakukan uji coba yang komprehensif, uji coba yang baik, uji coba yang ketat terhadap penggunaan cara apapun tadi. Uji coba ini akan mempengaruhi mental dari para tim pengelola aset dan nasabah menunggak bahwa ternyata aplikasi ini bisa digunakan. Karena sering mereka tidak mau menggunakan karena belum melihat gambarannya seperti apa. Yang keempat, perhatikan awal yang sederhana, yaitu apa? Pada saat login. Ini adalah sesuatu yang penting dan kritikal. Sering pada saat login ini bermasalah sehingga orang komplain dan akhirnya bicara mengenai yang enggak-enggak, bahwa aplikasi ini begini begitulah, awalnya saja sudah sulit dan berbagai macam hal. Padahal sebenarnya itu tidak perlu dilakukan karena solusinya sangat mudah kalau hanya masalah login saja. Tapi kita yang membuat inisiatif ini suka, tidak, kurang rajin. Yang keempat, sosialisasikan dari awal mengenai inisiatif ini. Lakukan dari awal inisiatif ini dan sosialisasikan secara gencar. Mereka awalnya mungkin tidak setuju, mungkin berat, mungkin bingung, mungkin tidak peduli. Tapi karena konsistensinya kita untuk menginput ini, maka akhirnya akan terjadi perubahan. Yang kelima, meminta dukungan dari pimpinan tertinggi jika perlu level direksi mengenai segitu pentingnya menginput kegiatan para tim ini. Maka semua orang mau tidak mau wajib melakukannya. Kesimpulannya apa sahabat sekalian? Kesimpulannya adalah bahwa
sebenarnya memulai menggunakan mobile application untuk tim pengelola aset dan nasabah menunggak itu tidak sulit, asal kita tahu cara memulainya. Kita didampingi oleh orang yang ahli misalkan. Semoga ini menginspirasi, memotivasi. Selamat pagi, semangat pagi.